Ya, KPK selalu menyiapkan diri karena pengajuan pra peradilan ini bukan hal yang pertama ya. Ini KPK sudah sering di-challenge oleh para tersangka melalui pra peradilan. Tentunya rekan-rekan kita di Biro Hukum sudah menguasai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pra peradilan dengan berkoordinasi dengan penyelidik, berkoordinasi dengan penyidik, termasuk dengan struktural dalam hal ini para direktur, deputi maupun pimpinan, dan semua administrasi dalam rangka penyidikan tersebut juga akan disiapkan sehingga nanti pada saatnya sidang itu digelar, Biro Hukum bisa meyakinkan hakim pra peradilan bahwa perkara ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario. Ya itu kembali lagi saya tidak bisa sampaikan clue-nya karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut ya, atau ke saudara HK langsung, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Demikian. Kesepakatan apa ya? Ya, maksudnya kesepakatan apa? Yang disampaikan oleh saudara Magdir. Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini Satgas yang menangani perkara termasuk yang melakukan pemeriksaan bekerja secara profesional, prosedural dan proporsional. Ya, saya kurang memahami apa yang dimaksud kesepakatan oleh saudara Magdir. Apakah beliau mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan salah satu rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan. Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan. Ya, artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses pra peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Demikian. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra peradilan itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi dalam proses peradilan penyidikan tersebut saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya termasuk salah satunya penahanan. Ya. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Apakah dilakukan atau tidak, itu dikembalikan kepada penyidik nanti.
termasuk jaksa. Di KPK ini, di mana penyidikan dan penuntutan berada di satu atap, penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan, bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara. Ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Jadi kembali menjawab pertanyaan Mas Mario, itu dimungkinkan, tetapi apakah akan dilakukan nanti kita kembalikan prosesnya ke penyidik nanti. Ya, penyidik mendalami semua hal, terutama yang memang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara. Jadi sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada 2 perkara yang disangkakan kepada saudara HK, dalam hal ini suap, saudara Harun Masiku kepada saudara Wahyu Setiawan, dan juga menghalang-halangi penyidikan. Jadi pemanggilan penyidik terhadap saksi-saksi ini tentunya berputar pasal yang disangkakan maupun objek perkara yang disangkakan kepada saudara HK. Apakah saksi-saksi yang dipanggil ini ada kaitan langsung? Tentunya penyidik memiliki penilaian tersendiri bahwa termasuk salah satunya saudara Maria Lestari, ya, maupun KPU, bahwa saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian atau setidaknya petunjuk terhadap perkara yang sedang disangkakan untuk bisa menguatkan perkara ini, sehingga nanti pada saat perkara ini disajikan di persidangan akan meyakinkan hakim bahwa memang benar perbuatannya ada, didukung dengan alat bukti yang nanti akan disajikan oleh rekan-rekan jaksa. Ya, KPK selalu menyiapkan diri karena pengajuan pra peradilan ini bukan hal yang pertama ya. Ini KPK sudah sering di-challenge oleh para tersangka melalui pra peradilan. Tentunya rekan-rekan kita di Biro Hukum sudah menguasai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pra peradilan dengan berkoordinasi dengan penyelidik, berkoordinasi dengan penyidik, termasuk dengan struktural, dalam hal ini para direktur, deputi maupun pimpinan, dan semua administrasi dalam rangka penyidikan tersebut juga akan disiapkan sehingga nanti pada saatnya sidang itu digelar, Biro Hukum bisa meyakinkan hakim pra peradilan bahwa perkara ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.